cukup capek pemirsa, lumayan jalan dari sana. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di Desa Cibilur, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Saya akan melihat bagaimana usaha pembuatan minyak atsiri dari cengkeh. Bagaimana liputannya? Mari ke saya. Masih 1 kilometer lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabar? Baik, Mas Gatot. Sudah lama kita nggak ketemu ya, Bu ya? Iya, Mas Gatot kemana aja nih? Iya, masih sibuk keliling untuk lihat usaha-usaha yang lain, Bu. Oh, Nah, gitu ya. sekarang kita ada di Pandeglang nih, Bu ya. Ini berarti dari daun cengkeh, Bu ya? Ini daun daun cengkeh cengkeh, yang Mas. seperti apa sih, Bu? Yang berguguran, Mas. Oh ya, jadi memang sepertinya apa, kayak semacam limbah gitu, Bu ya? Iya, sebenarnya memang limbah kan Oh, biasanya hmm. orang kalau nggak disapu dibuang aja kan, dibakar. Lah ini disuling, Mas. Jadi minyak daun cengkeh atau biasa disebut CLO gitu. Iya. Jadi daripada terbuang percuma begitu, dibakar nggak karu-karuan, Bu, hasilnya, Bu, Iya, ya, mending iya. dibuat Disuling. minyaknya ya. Iya. Nah, ini penyulingannya hampir sama seperti yang waktu itu, Bu. Sama-sama, Mas. Jadi sulingannya sama, nyuling jahe, nyuling cengkeh, nyuling pala sama. Alatnya sama. Kalau gitu langsung kita lihat saja ke Boleh, tempatnya, Bu ya. Mari, Mas. Ya. Nah ini Mas Gatot, daunnya ya. begini nih. Seperti ini ya, Bu ya. Iya, kan tiap hari berguguran dari pohon itu yang kuning-kuning itu kan jatuh. Nanti disapu-sapu, baru kita nanti suling. Ya, Gitu. ini berarti juga pengen disuling ya, Pak ya? Iya, ini dikumpulkan juga ya, Bu ya. Iya, dikumpulkan. Nah, nanti ini berarti suling. melibatkan warga juga, Bu ya? Iya, banyak Mas. Ya. Kan satu orang ada yang kirim 20 kilo, 10 kilo gitu. Ternyata dari mana saja tuh, Bu? Dari lingkungan sekitar sama desa tetangga juga kan sebagian besar di sini pohon cengkeh banyak. Jadi memang nanti setelah dikumpulkan seperti ini ada proses penyortiran juga ya, Bu ya? Ada, misalnya rumput-rumput atau mungkin kotoran yang lain, daun yang bukan daun cengkeh, dibuang-buang gitu, Mas. Oh iya. Yuk kita langsung Oke, sana oke, ya, Bu Mas, ya. ya, Mas. Makasih, Mas. Pak. Ayo Mas Gatot, kita lihat masukin daun dulu ya. Iya. Jadi proses yang tadi pengumpulan daun-daun kering, Iya. ini dimasukkan ke dalam ini ya, Bu ya? Iya Mas, tapi sebelum masukin kita timbang dulu Oh gitu ya. supaya kita tahu rendemennya berapa Nah ini gitu. apa nih, Bu? Ini ketel ya, Bu ya? Ketel. Aha. Ini Mas, Iya. kalau musim hujan ini diangin-anginin fungsinya ini Mas, dihampar. Iya. Karena kalau musim hujan sama musim kemarau beda Mas Gatot. Iya. Ini semua berarti daunnya sudah rontok aja, Bu ya? Iya, yang rontok kita Nah kalau sapu-sapu yang tadi. sengaja dikeringkan gitu daunnya yang masih basah terus dikeringkan bisa nggak, Bu? Bisa juga, tapi kan jangan nanti kan merusak tanaman cengkehnya. Oh iya iya. Kalau iya. ini kan kita nunggu yang berguguran aja, jadi nggak merusak pohonnya. Jadi pohonnya tetap lestari, sampahnya juga bisa dimanfaatkan gitu ya, Bu Betul, ya? betul Mas Gatot. Ya. Nah ini sampai seberapa banyak ini, Bu, dimasukkan ke dalam ketel? Sampai 500 kilo Mas. Ini kan oh. ditimbang dulu 500 kilo, langsung nanti ditutup, diproses itu. Ini sudah disortir ya, Bu ya, tentunya ya? Sudah Mas. Jadi dipilihkan dulu yang... Disortir yang bukan daun cengkeh kita buang gitu. Nah dalam 500 kilo ini bisa menghasilkan berapa banyak untuk minyak Kalau hasilnya? teorinya sih sampai 5% sebenarnya Mas. Cuma kenyataannya penyuling-penyuling ini dapat 2,5 maksimal itu udah bagus. Tapi kalau kami rata-rata 2%. Ya. Itu dalam kondisi daun yang sudah kering. Sudah kering bagus. Oh. Iya. Tapi kalau musim hujan, kalau kita nggak keringin dulu biasanya cuma 1%. Jadi rugi kita penyuling gitu kalau ya. musim hujan ya. Disarankan memang ya musim kemarau ya, Bu, kering ya. Kemarau, tapi kalau musim hujan kalaupun kita tetap menyuling Terpaksa, harus diangin-angin dulu kayak ini Mas. Supaya kena angin jadi kering gitu. Iya, iya. Ya, bagi sebagian orang daun kering yang sedang diangin-anginkan ini sama sekali tidak berharga. Bagi Bu Eti, daun cengkeh kering ini bahan baku yang sangat penting bagi usahanya. Di tempat ini Ibu Eti memiliki 2 ketel penyulingan. Ketel-ketel ini siap beroperasi terus-menerus di saat musim kemarau. Saat itulah bahan baku melimpah dengan kualitas terbaik. Tapi untuk musim penghujan seperti ini hanya 1 ketel saja yang beroperasi. Ayo Mas Gatot, sambil nunggu dia selesai kita lihat ke bawah dulu. Lihat cara pengapiannya. Siap, ayo Bu Eti. Ya,
Ini Bu, kita langsung masuk. Ini tungkun ini Bu ceritanya Bu ya? Iya, ini untuk pembakarannya nih Mas Gatot. Kita langsung ke bawah aja mungkin Bu ya? Iya, ke bawah aja yuk. Yuk. Nih Mas Ya, Gatot. ini Ini tungkunya tungkunya ya? nih Mas Nah. ya, pembakarannya. Nah, ini pembakarannya sendiri, saya lihat memang menggunakan daun juga nih Bu ya? Iya, Daun. jadi limbah yang sudah disuling, dibongkar, terus nanti untuk bahan bakar lagi Mas. Oh, bisa ya berarti ya Bu ya? Bisa, jadi tanpa bahan bakar kayu sama sekali. Paling kalau pertama nyalain aja Iya. pakai bahan-bahan yang kayak gitu. Saya coba Mas. masukin ya Bu ya? Ya coba Mas, belajar Mas. Nah, pelan-pelan Mas Gatot. Dorong. Wah, udah. Ya, ini nggak habis-habis nih berarti ya? Nah, lagi Mas. Ya. Nah, untuk pembakaran sendiri membutuhkan waktu sama berapa lama nih Bu? 5 sampai 6 jam Mas. 5 sampai 6 jam? Iya, dari start ngisi sampai keluar minyak. Tuh. Iya. Nah, ini kan menggunakan air kan Bu ya? Ini Air, Mas. taruh di mana Bu airnya Bu? Airnya pas bangunan tunggu ini Mas, Oh. itu kan air kira-kira berapa ya? Setengah meter lah. Oh, yang sebelah sini ya? Iya, iya. Nah ini di sini pamflet nih Mas yang keluar asap, jadi kayak lubang-lubang lorong-lorong api gitu. Jadi memang tunggu desain kita walaupun dalam kondisi running nggak panas di depannya Mas, Gatot nggak terasa panas kan? Nggak terasa panas. Iya. Jadi memang didesain seperti itu Mas Gatot. Iya. Jadi kita nunggu 5 sampai 6 jam. Tapi Iya. untuk keluar minyaknya sendiri sudah bisa Mungkin dilihat 10 sampai menit lagi keluar Mas. 10 menit lagi ya. Nanti Iya. kita lihat Bu ya ke dalam Bu ya. Boleh, boleh Mas. Mas Gatot mau masukin lagi? Ya, boleh Sampai lagi. selesai lah. Ya, sampai beres. Jadi karyawannya dong Bu. Ini setiap berapa lama harus dimasukkan terus Bu? Nggak ada aturannya Mas. Ada Nanti kalau aturannya? kelihatan agak mengecil langsung ditaruh lagi. Oh gitu ya. Jadi ya memang harus ditungguin ya? Harus Mas ya? ditungguin. Oh. Dan apinya harus konsisten Mas, nggak boleh turun naik gitu. 5 sampai 6 jam harus di sini. Iya. Kebayang seperti apa tuh. Tempat yang panas. Nah, ini tempat ini berarti tempat penyulingannya ya, Bu ya? Iya. Ya. Bukan penyulingannya, penyulingan sana. Oh ya, hasil Ini namanya separator. separator, Bu, ya. Hasil minyaknya mengalirnya ke sini Mas Gatot. Mana Bu minyaknya, Bu? Nah Saya mau ini lihat. Mas nih kita sedot nih. Ini Mas kita sedotkan kan minyak cengkeh itu beda dengan yang lain Mas. Kalau minyak cengkeh itu di bawah air. Oh, di bawahnya malah ya? Iya, Oh. karena kan dia bijinya lebih berat daripada air. Jadi airnya di atas, minyaknya di bawah. Makanya kita sedot dari bawah gitu. Nanti drum-drum ini kan banyak nih Mas. Nanti di bawahnya juga ada endapan gitu. Nanti seminggu sekali kita kuras, minyaknya masih ada di bawah gitu. Jadi sebelum sampai pembuangan bisa juga ya? Iya, iya mereka Mas. Kan ini masuk kan ke dalam tong-tong yang sudah disiapkan ya? Iya, nanti mengendap di bawah semuanya ada isinya. Nanti kita kuras seminggu sekali gitu. Biasanya sampai berapa tong baru minyaknya itu habis tuh, Bu? 6 sampai 6 6 Mas. ya? Iya. Oh. Jadi makin ngalir ke sana terus nanti ada endapannya semuanya di bawahnya gitu Mas. Nah, kalau ini endapannya di bawah minyaknya, berarti proses pengambilannya seperti apa nih, Bu? Nanti dikuras kan, disedotin kayak tadi ini, disedotin ke bawah. Nanti ini kan disaring. Oh, ini mau diambil nih minyaknya? Iya, Bu, ini ya? udah ambil Oh, kita disaring saring ya? nih Mas. Iya. Oh, ini. Ini Mas Gatot. Mas Gatot mau nyoba nyaring apa gimana nih? Boleh, Bu? Coba. Iya. Oke, coba saring. Iya, Bu. coba saring Mas. Nah ini nanti kan airnya tertahan kan Mas. Ini namanya kan kain monel saringannya. Apa Ibu? Kain apa, Bu? Monel. Monel ya? Iya.
Wah, tersebut. Ini berarti minyaknya yang ada di bawah atau airnya Minyaknya yang ada- ke bawah, Mas. Minyaknya yang ke Airnya bawah? yang tertahan. Air yang tertahan ya? Iya. Oh iya. Terus ini kan tadi kan belum selesai penyulingannya, Mas Gatot. Ini kan karena kita udah penasaran pengen Iya, iya, lihat. iya, iya. Iya. Pengen tahu seperti apa sih minyak Iya. cengkehnya Bu ya? Iya. Oh nggak apa-apa, apa penuh ya? Semuanya, Mas Gatot. Ini Bu Nah, ya? itu yang hitam-hitam itu minyak. Ini ya? Mas. Iya. Oh iya. Jadi buliran-buliran ini Iya. Abang juga minyak. Nah, terus mau sampai habis, Mas. Nah, untuk ini kan menggunakan air juga Bu ya? Iya, air, Ya. Mas. Ini airnya menggunakan air apa nih Bu? Air biasa, Mas. Air dari mata air. Hmm. Nah, ini sangat panas, nanti hati-hati Mas Gatot. Karena minyak cengkeh kan biasanya digunakan untuk pemanas di Iya. minyak gosok, Iya, iya. untuk igenol kan. Jadi jangan sampai terkena kulit juga ya Bu ya? Jangan, nanti kalau udah kena harus cuci yang bersih. Iya. Jadi bisa dilihat ya Bu ya? Ya, ini kan Apa? bulir-bulir ini masih ada Buliran-buliran minyaknya. yang terpisah itu minyak. minyak ya Bu ya? Iya. Oh. Coba kita lihat di bawahnya. Nah, ini kan minyaknya nih, Mas. Oh, sudah banyak ya Bu tempatnya ya? kemana nih? Sudah banyak ya? Ya, yang tadi Ibu belas juga. Di luar apa? Ya, Iya. situ kali ya. Nah, ini kita Oh, ini minyak Bu ya? Iya. Ini setelah kalau kita udah proses, kita tes Mas Gatot. Ayo. Tambahin yang ada nih. Tambahin stok aja nih. Untuk ngetes. Hmm. Dalam sehari biasanya sampai berapa kali penyulingan Bu? Satu hari dua kali. Mas. Satu hari 2 kali ya? Iya. Itu menghasilkan berapa banyak? Kalau rendemennya 2% berarti kan satu kali nyuling 10 kilo. Berarti satu hari 40 kilo. 40 kilo ya? Iya. Nah, Nah, gini nih Mas. kenapa perlu dilakukan ini Bu? Ini karena kalau kita proses tanpa dites nanti kita nggak tahu kadarnya berapa gitu. Ini kadarnya berarti jelek Mas. Kalau musim hujan tuh kadarnya kita di bawah 60. Tapi kalau semakin ininya naik, kadar minyaknya semakin bagus Mas. Oh. Ini berarti kalau daunnya basah, ininya kadarnya rendah. Biasanya Paling berapa kan- Bu kalau kadar yang paling baik itu? Paling bagus kalau daun 73 ke atas. 73. Ini tadi berapa? Ini di bawah 60 Mas. Bawah 60 ya? Oh, karena banyak kadar airnya kali Iya, Bu ya? kalau musim hujan kadar airnya banyak. Nah, tapi masih bisa digunakan atau gimana? Bisa, nanti ada diproses lagi. Oh. Ini kita mau apakan lagi Bu setelahnya? Udah masukin ke jerigen kan? Oh ya. tunggu itu. Oke. Ya, Bu Eti. Ini apa nih Bu ya? Ini bibit ya Bu ya? Ini Nah, bibit cengkeh Mas. bibit cengkeh emang bisa dibibitkan juga ya Bu ya? Bisa. Kita duduk kemarin duduk Bu. Ya, jadi kan selain kita nyuling terus, jadi kalau yang penduduk kirim daun Mas, kita mengadakan revitalisasi juga. Jadi kita bibitin cengkeh, nanti tanamannya kita kasih ini yang kirim daun ke kita. Kan rata-rata tanaman cengkeh itu udah ratusan tahun Mas. Iya, Gatot. Udah dari 50 tahun, 100 tahun. Kalau kita nggak revitalisasi lama-lama kan habis. Ini sudah berjalan berapa lama Bu? Sudah 3 tahun Mas. 3 tahunan ya? Iya, Jadi dikasih cuma-cuma ya Bu ya? cuma-cuma. Nah ini cara pembibitannya seperti apa ini Bu? Ini nih Mas, Iya. dari ini kan nanti kan kalau cengkeh kita nggak ambil kan jadi membesar. Membesar nanti jadi kayak gini. Oh ini sudah
tua ya Bu ya. Ya nanti kita ambil satu, nanti kita taruh di ini, nanti jadi seperti ini Mas Gatot. Iya. Ini untuk membutuhkan waktu berapa lama untuk sampai sebesar yang bisa diambil daunnya Bu? Biasanya 3 tahun udah bisa 3 kita tahun ya? ambil, ya. Jadi satu pohon cengkeh itu 1 hari kira-kira minimal 1 ons daun yang berguguran Mas Gatot. Terus kalau 1 sulingan kita butuh 5.000 pohon. Iya. Ini kan banyak sekali nih Bu ya. Iya. Berarti memang yang diberikan juga banyak ya ke warga ya? Banyak, Ya, banyak. sampai sekitar berapa puluh pohon Bu? Kadang satu warga sih minimal 2 atau 3 pohon, tergantung kalau untuk menarik minat mereka juga. Kalau yang pemasok daunnya paling banyak, kita kasih paling banyak itu. Iya. Nah untuk perawatannya sendiri gimana? Susah atau gampang? Gampang Mas, tinggal misalnya siram pagi sore gitu. Nah tadi kita sudah lihat proses penyulingan dari minyak cengkeh Bu ya. Iya Mas. Selanjutnya itu mau diapakan lagi Bu? Biasanya kita bikin produk Mas. Kan minyak cengkeh itu kan kandungan terbanyak adalah eugenol. Eugenol, Bu. Ya, jadi biasanya kalau di masyarakat awam kan suka untuk bikin kalau dingin untuk memanaskan, untuk minyak gosok gitu kan. Tapi kalau yang profesional untuk sakit gigi Mas, Iya. seperti ini nih kita kan, tapi kita bikin dulu Mas nih. Iya. Kan ini kalau yang original nih Mas. Ya ini Gatot, yang maksudnya ya. tadi dalam penyulingan ini ya Bu ya? Iya, ini masih ada kadar airnya. Nah, kalau nanti kita bikin produk seperti ini Mas. Iya. Ini Ini kita ada apa lagi Bu? redestilasi namanya. Redilisasi. Redestilasi. Iya, kalau enggak difraksinasi. Setelah itu kan kita ada beberapa untuk aromaterapi juga, seperti ini nih Mas Gatot nih. Kalau untuk aromaterapi seperti ini packingnya, nanti juga ada yang untuk sakit gigi nih Mas, namanya eugenol. Ini seluruh dokter gigi pakai ini Mas. Ini bahan bakunya dari minyak Dari cengkeh ya? minyak cengkeh, ya. Nah ini kalau di pasaran mungkin sekitar 15.000 Mas. Ya, tapi kalau yang literannya kalau dari masyarakat sekarang sih harganya sekitar 140.000 per 1 kilo. Artinya harga minyak cengkehnya sendiri sampai kisaran berapa Bu? 140.000 Mas, yang masih original masih seperti original. ini. Oh, Iya. iya. Oh. Belum diproses ya Bu ya? Belum. Tapi kalau udah jadi seperti ini namanya eugenol USP, ini harganya 300-an. Iya. Belum pajak ya. Nah, itu biasanya Ibu menampung dari mana saja Bu? Dari Sulawesi juga ada Mas, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, juga ada dari Banten juga gitu. Selain nyuling sendiri. Iya. Nah, ini kan Bu Eti bisnis penyulingan ya. Jadi sebenarnya apa saja sih Bu yang bisa disuling itu untuk rempah-rempah yang ada di Indonesia Bu? Ya, di Indonesia ini kan ini Mas, negara terbesar akan minyak atsirinya ya, terkaya di dunia kita loh. Seperti minyak cengkeh kita nomor 2 setelah Madagaskar. Tapi sempat waktu zaman penjajahan juga udah sempat nomor 1 di dunia. Cuma memang kan kadang kita belum paham ya. Mungkin itulah perlunya kita juga banyak edukasi seperti El Sinta juga kan udah bagus kan dengan acara kisi-kisi ini ya Mas Gatot. Iya. Jadi yang kita bisa suling yang umumnya dipakai itu ada minyak pala, sulingannya sama dengan minyak cengkeh, minyak jahe, minyak raja goa ya lengkuas, terus minyak kelada, minyak kayu manis, kananga, banyak sekali Mas, gaharu. Ya. Untuk kedepannya ada nggak Ibu untuk mengajak semua orang untuk melakukan hal yang sama untuk bisnis seperti ini Bu? Ada Mas, kita mengadakan training-training ya, petani yang ingin belajar ke kami, kita juga
welcome, silahkan siapa aja boleh, walaupun bukan cengkeh, mau belajar jahe, belajar kayu manis boleh. Kemudian nanti hasilnya juga kita terima juga gitu. Iya. Untuk saat ini sudah punya berapa banyak Bu untuk tempat penyulingan? Tempat penyulingan kami ada 23 unit Mas. Ya. Nah itu semuanya terpisah dari minyak asiri apa aja Bu? Ada yang kami produksi sekarang ada nilam di Sulawesi, kemudian cengkeh, terus kadang pala, dan serai wangi. Ya. Itu tergantung musim sendiri atau seperti apa Bu? Kalau cengkeh kadang ada musimnya ya. Kalau musim hujan kan kita agak produksinya agak kurang. Tapi kalau serai wangi tiap hari Mas. Tiap hari ya? Tiap hari. Jahe juga bisa tiap hari, nggak ada pengaruh musim. Iya. Nah Bu, untuk memenuhi kebutuhan penyulingan yang ada di tempat Ibu, kira-kira sudah memenuhi target yang sasaran? Belum Mas Gatot. Oleh sebab itu kan kami selain proses sendiri, kami juga menerima dari petani-petani lain Mas. Dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dan dari Banten sendiri, bahkan dari Sulawesi kami juga menerima minyak cengkeh Mas. Cengkeh ya? Iya. Selain minyak cengkeh juga bisa? Bisa Mas, Iya. kita juga terima nilam, minyak pala, minyak jahe, minyak lengkuas ya. Jadi memang sebenarnya banyak kesempatan ya untuk orang-orang untuk melakukan bisnis ini Bu ya? Sangat-sangat banyak Mas, karena kan negara kita adalah terkenal di dunia akan minyak asirinya Mas. Dari beberapa jenis, apalagi untuk minyak cengkehnya kita nomor 2 di dunia setelah Madagaskar ya. Iya. Ya, jadi Mas Gatot, karena saking terkayanya Indonesia akan minyak asirinya, itu hampir tiap minggu kita datangan Kunjungan ya? importir yang dari luar negeri. Kemarin juga ada dari India, dari Amerika, dari Indianapolis, untuk hanya sekedar melihat bagaimana cara prosesnya nyuling cengkeh, nyuling serai. Kan mungkin di luar negeri tanaman cengkeh asing, mereka belum tahu seperti apa. Jadi kami sering kedatangan tamu Mas. Ya, sampai sebegitu takjubnya mereka Bu Iya, ya? iya. Nah, untuk kerjasamanya sendiri juga melibatkan orang luar juga Bu? Enggak, orang luar hanya membeli Mas. Beli aja ya? Iya, membeli, dan biasanya kontrak jangka panjang, mungkin setahun biasanya, apakah setahun minta 50 ton gitu. Ya. Nah sekarang untuk minyak cengkehnya sendiri, Ibu sudah membuat produk turunannya sendiri atau belum Bu? Sudah Mas. Sudah ya? Iya. Biasanya dibuat apa aja Bu? Kita cuma buat jual, jadi ada eceran kecil yang untuk aromaterapi seperti ini Mas. Ini Mas Gatot, nah ini kan untuk aromaterapi. Aromaterapi ya? Iya, kemudian kalau yang udah kita proses yang seperti ini untuk kesehatan, yaitu untuk sakit gigi nih Mas. Iya. Nah kalau ini boleh tahu harganya Bu? Itu harganya cuma 15.000 Mas. 15.000? 10 mili. 10 mili ya? Iya. Kalau yang ini untuk obat sakit giginya? Ini 25.000 Mas. Ini 25.000 untuk ya? sariawan juga bisa. Oh iya, iya. Ini sudah dipasarkan kemana saja nih Bu? Ini sudah di setiap apotek ada Mas. Ada ya? Ada. Iya. Jadi Mas Gatot, kalau memang mau ada yang membeli, bisa hubungin saya atau lewat email atau ke handphone saya 0812 7254 2017. Atau ke kantornya juga bisa Bu? Boleh Mas, kita di Jalan Ahmad Yani, Kafling 68, Gedung Volvo lantai 3. Oh ya, jadi semua bentuk informasi tentang produknya Ibu juga ada di situ ya Bu ya? Ada Ya. Mas. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Iya Mas untuk Gatot. kedua kalinya berkunjung ke tempat penyulingan minyak asiri ini. Iya, Mas. Mudah-mudahan harapan kedepannya juga bisa langsung tercapai ya Bu ya. Amin, amin. Saya mohon pamit dulu. Iya, Mas Kembali Gatot. ke Jakarta, jauh sekali ya Pandeglang ya Bu ya. Iya Mas. Iya. Ya, hati-hati di jalan Mas Gatot. Oke, makasih Bu ya. Yuk. Nah pemirsa, sekian dulu kisi-kisi kali ini. Semoga usaha ini menjadi salah satu inspirasi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Mari Bu. Ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.